Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan soal uji kompetensi, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa badan usaha dalam perekonomian Indonesia itu ada 3 hal, yaitu ada yang termasuk BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi pertama yang berkaitan dengan BUMN dan BUMD. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini perhatikanlah pernyataan berikut. Kita langsung ketika ada contoh soal seperti ini, dibaca dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah ciri-ciri BUMD ditunjukkan oleh angka berapa? Nah, di sini kita perhatikan, pertama, kewenangan dan kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dimiliki pemerintah. Kedua, mengutamakan pelayanan publik dan mencari keuntungan. Ketiga, sebagai alat stabilisasi perekonomian untuk mensejahterakan dan menciptakan kemakmuran rakyat. Yang keempat, permodalan terdiri atas saham biasa dan saham prioritas, dipimpin dewan direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Nah, dari pernyataan tadi, manakah yang termasuk ciri-ciri BUMD? Kita ketahui bahwa badan usaha milik daerah atau BUMD itu merupakan badan usaha yang diatur melalui peraturan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya, serta memberikan pelayanan dan mencari keuntungan. Nah, modal BUMD merupakan kekayaan negara yang dipisahkan berasal dari saham biasa dan saham prioritas. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan BUMD di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dapat berbeda sesuai kebutuhan setiap daerahnya. Nah, BUMD dipimpin dewan direksi yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Ya, oke. Jadi dari pernyataan tadi yang termasuk ciri BUMD adalah apakah A, 1, 2, dan 3? Apakah B, 1, 3, dan 5? Apakah C, 2, 3, dan 4? Apakah D, 2, 4, dan 5? Apakah E, 3, 4, dan 5 yang termasuk ke dalam ciri-ciri BUMD? Yang manakah? Iya, benar sekali. Yang termasuk ciri-ciri ke dalam BUMD ditunjukkan oleh nomor 2 ya. Nah, nomor 4 ya, dan terakhir nomor 5. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Nah, soal nomor 2, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengelola aset daerah dengan pengelolaan aset daerah secara tepat sasaran, mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan secara tepat sasaran adalah apakah yang A. bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk membangun infrastruktur dan mengelola potensi ekonomi, apakah B. memberikan izin kepada perusahaan asing untuk melakukan pengelolaan agar makin terkenal di luar negeri, apakah yang C. memberikan wewenang pengelolaan potensi daerah kepada pihak swasta agar lebih terjamin hasilnya, apakah yang D. mendirikan badan usaha milik daerah BUMD sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah, ataukah yang E. membuka cabang BUMN di setiap daerah untuk mengelola potensi ekonomi di daerah. Nah, di sini yang termasuk ke dalam pengelolaan aset daerah. Nah, pengelolaan aset daerah dalam pengelolaan secara tepat sasaran ditunjukkan oleh option yang mana? Ya. Oke, yaitu benar sekali. Yaitu dengan cara mendirikan badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah. Gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, bahwa badan usaha milik daerah atau BUMD ini didirikan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, ya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah itu dengan mengelola potensi ekonomi daerah berupa sektor pariwisata, ya, makanan dan minuman khas daerah dan produk kerajinan. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 3. Oke. BUMN memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia. Peran BUMN yang tepat yaitu apakah A. meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari laba BUMN, apakah yang B. meningkatkan kapasitas produksi pangan dan perumahan daerah, apakah yang C. membuka lapangan pekerjaan bagi sarjana yang berkompeten, apakah D. membantu pemerintah meningkatkan perekonomian daerah, apakah yang E. melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi. Nah, di sini yang termasuk peran BUMN yang tepat yang manakah? Apakah yang A, yang B, yang C, ataukah yang E? Iya, yang termasuk peran yang tepat dalam dalam BUMN yaitu ditunjukkan oleh option yang benar sekali, oleh option yang E. Ya, melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi. Nah, di mana kita ketahui BUMN ini membantu pemerintah mewujudkan kebijakan yang sudah ditetapkan. Melalui BUMN, nah, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk menguasai hajat hidup masyarakat. Oke, kita berlanjut ke nomor 4. Ya. Nah, di sini kalaupun ada soal seperti ini, seperti biasa, kita harus membaca soalnya dulu, ya. Soalnya dulu. Oke. Perhatikan ilustrasi berikut, ya. Perusahaan yang dimaksud dalam ilustrasi tersebut adalah, nah, jadi kita harus mencermati atau menganalisis perusahaan apa sih yang dibahas dalam ilustrasi dalam kotak hitam itu. Nah, perusahaan milik pemerintah merupakan perusahaan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki negara.
saham yang dimiliki negara minimal 51%, dan pihak swasta diizinkan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Nah, jadi perusahaan dalam ilustrasi itu apakah termasuk perusahaan umum, apakah perusahaan jawatan, apakah perusahaan perseroan, ataukah perorangan atau komanditer. Nah, oke, benar sekali ya. Jadi perusahaan yang diilustrasikan pada gambar pada ilustrasi tersebut adalah yaitu menunjukkan perusahaan perseroan ya. Nah, dalam perusahaan perseroan itu anak-anakku sekalian ya, merupakan bentuk BUMN yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya itu adalah 51%. Saham dimiliki negara dengan tujuan memperoleh keuntungan tentunya. Nah, BUMN berbentuk persero membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Oke, BUMN terdiri atas perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Contoh BUMN berbentuk perusahaan umum adalah apakah A. Pertamina, Pegadaian, dan Perhutani, apakah B. Bulog, Telkom Indonesia, dan Pelni, apakah C. Damri, Peruri, dan Perikanan Indonesia, apakah D. Aneka Tambang, PLN, dan Damri, apakah E. Pelni, ini PT KAI, dan Bank Rakyat Indonesia. Nah, yang termasuk BUMN berbentuk perusahaan umum adalah iya, benar sekali, yaitu ditunjukkan oleh option yang C ya, yang C, di mana perusahaan umum atau Perum ya, atau Perum ini adalah bentuk BUMN yang bergerak di bidang pelayanan umum. Dengan Perum ditujukan untuk penyelenggaraan usaha menyediakan barang dan atau jasa yang berkualitas berdasarkan sistem good corporate governance atau GCG gitu ya. Contoh perusahaan umum yaitu adalah ada Perum Damri, ada Bulog, ada Perumnas, ada Peruri, ada Perhutani, dan Perikanan Indonesia. Oke, itu mungkin yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Kita akan berlanjut nanti di pembahasan berikutnya soal-soal yang berkaitan dengan BUMN dan BUMD di pertemuan berikutnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.